Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, ini agak istirahat. Maaf para penonton sekalian karena kesibukan saya dan saya juga pernah sakit walaupun tidak parah. Tapi berhenti juga ada masalah-masalah teknis. Jadi berhenti sementara dan sekarang kita bangkit kembali. Karena ini bertepatan dengan 17-an, Prof. Imam masih belum selesai ini, masih banyak karnaval juga. Jadi kita akan membahas tentang moralitas bangsa ini. Ini memperingati proklamasi 17 Agustus yang ke-79. Seharusnya sudah hampir 100 kan. Artinya kita ini sudah berumur panjang. Oleh karena itu yang perlu ditata sekarang ini sebenarnya adalah moralitas bangsa. Bukan hanya pribadi-pribadi, tapi bangsa ini seharusnya perlu nggak peningkatan moral, etika, itu kan bisa mengerikan kalau moralitas bangsa hancur. Jadi saya kira itu, Prof. Imam, menurut jenengan itu seperti itu memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Penting, Mas Habib, kita bicara tentang moral, bicara tentang etika, bicara tentang akhlak gitu, bangsa ini. Sebab sebetulnya sebuah keluarga, kalau unit masyarakat paling kecil kan keluarga, organisasi, bahkan lalu kemudian bangsa ini. Ini memang kekuatan keluarga, kekuatan komunitas, organisasi, sosial, bahkan bangsa ini itu memang terletak pada moralnya. Kalau moralnya sudah tidak ada, maka ya keluarga itu nanti akan berantakan. Organisasi itu apakah organisasi massa, organisasi politik itu ya kena habis. Negara juga begitu. Kalau moralnya sudah tidak ada, maka bangsa ini juga akan musnah, akan berganti dengan bangsa yang lain. Karena itu memang pembinaan moral itu adalah satu hal yang tidak saja penting tapi harus. Pembinaan moral itu harus, hanya memang orang belum tahu bagaimana cara membina etika, membina moral, membina akhlak itu seperti apa. Dan secara hati nurani sebetulnya semua orang sudah meyakini itu kok. Walaupun tidak kita omongi, hati kecil mereka mengatakan seperti itu. Bahwa moral, etika, akhlak itu penting, itu memang sudah seperti itu, sudah sejak dulu. Hanya lalu memang bukan perkara gampang membangun moral, membangun etika, membangun akhlak itu bukan perkara gampang. Bahkan kalau kita pelajari, Mas Habib ya, dari sekian banyak para rasul ya, utusan Allah itu sebetulnya ya di akhlak itu. Bahkan Nabi Muhammad diutus di muka bumi. Itu sebetulnya innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Jadi akhlak jelas, itu jelas banget, itu jelas banget. Nah, hanya lalu perusahaan ini kurang mendapatkan perhatian. Bahwa akhlak itu penting itu kurang mendapatkan perhatian di berbagai macam lapisannya itu. Nah, memang kalau kita belajar agama itu kan ada aspek-aspek akidah, aspek-aspek fikih ya, hukum Islam, lalu aspek-aspek yang berkaitan dengan akhlak ini yang kurang mendapatkan perhatian, Mas Habib itu. Padahal tatkala ada akidah, tatkala ada syariah, itu ujung-ujungnya nanti ya bagaimana memperbaiki akhlak ini. Nah, pendidikan akhlak di sekolah memang penting, moral di sekolah memang penting, ya etika. Tapi sebetulnya harus dimulai dari diri, harus dari dalam keluarga itu. Harus dari dalam keluarga itu ada kesadaran bagaimana akhlak di keluarga menjadi penting, moral di keluarga itu menjadi penting, etika di keluarga penting. Sebab itu pelajaran akhlak itu bukan pelajaran moral, itu bukan pelajaran seperti di sekolah itu. Betul. Dipelajari ketika mau ujian. Iya kan? Dan itu pun melanggar. Itu harus dilakukan sehari-hari mulai bangun tidur sampai tidur kembali. Nah, ini Mas Habib yang perlu disadarkan kepada semuanya saja. Itu. Bahkan ada kasus, Prof. Imam, di sekolah di suatu provinsi begitu, supaya
anak didiknya tuh masuk itu puluhan itu dinaikkan nilainya. Lah itu sebetulnya bermoral. Itu yang tidak boleh. Gurunya, kepala sekolah dipecat sekarang. Itu karena itulah. Karena mengerikan kan. Makanya itu kalau menjawab seperti yang dikatakan Mas Habib kan, dulu kan ada kisah ya, seseorang Badui kepada Rasulullah datang. Saya mau menjadi Islam. Tapi apa yang harus saya lakukan agar saya dengan hal kecil ya, sederhana, tetapi itulah sudah mencukupi. Saya disebut sebagai seorang yang beragama Islam. Rasul mengatakan apa? Jangan bohong. Kan gitu. Aduh. Padahal itu ya. Kalau itu sederhana jangan bohong, kan bisa dia bilang. Dia begitu gembiranya bahwa ajaran Islam itu adalah jangan bohong. Tapi ternyata kan berat itu. Tidak bohong pada dirinya sendiri, tidak bohong dengan istrinya, tidak bohong dengan suaminya, tidak bohong dengan kawan-kawannya. Itu kan. Dan dengan tidak bohong, itu lalu semua menjadi selesai. Etikanya menjadi bagus, itu kan, moralnya menjadi bagus, bahkan agamanya jadi bagus karena tidak bohong itu. Satu sisi. Coba sama bayangkan Mas Habib ya, tidak bohong itu. Bagaimana kalau menjadi murid itu tidak bohong, itu kan, murid yang benar. Kalau menjadi guru yang benar, itu kan, menjadi pejabat yang benar, ya, menjadi penguasa yang benar. Itu semua kan sudah bagus. Itulah sebetulnya ciri beragama itu yang ditegakkan itu ya namanya sidik itu ya tidak. jadi sebetulnya sekarang kan sudah harus harus baru itu pokoknya bisa bohong asal berkuasa. Iya. Lah semua ini tidak bohong itu. Itu sekarang hilang gitu loh Mas Habib. Karena itu bagaimana agar keluarga itu tetap bertahan. Itu kan? Bagaimana organisasi kita tetap hidup? Bagaimana kampus-kampus ini menjadi bisa tumbuh, bisa kuat, itu ya jangan bohong, itu saja. Bagaimana negara ini menjadi kuat, jangan bohong. Sederhana sekali. Sederhana sekali. Karena itu kalau kita mengembalikan kekuatan bangsa, ya haruslah diajarin rakyat ini, pemerintah ini, pemimpin politik ini, perusahaan-perusahaan ini, jangan bohong. Satu ini saja. Itu nanti dampaknya akan menjadi luar biasa. Karena itu kalau kita bicara moral, Mas Habib, bicara etika, bicara akhlak, ayo niru Rasulullah. Ayo kita kembali, jangan bohong kepada siapapun, termasuk tidak bohong dengan dirinya sendiri. Saya kira itu Mas Habib. Sangat makasih. Jadi pencerahannya luar biasa. Sebenarnya barang sepele, tapi sekarang ini menjadi trendsetter, ngetrend di kehidupan berbangsa. Mulai dari elit sampai ke bawah ini sekarang udah harusnya gitu. Yang penting bisa mendapatkan sesuatu dengan cara apapun. Kalau perlu nabrak hukum. Saya kira terima kasih Prof. Imam. Jadi tidak panjang-panjang supaya penonton kita bisa menikmati ini, dan saya kira penonton kita supaya berubah mulai sekarang cara berpikirnya. Jadi perbaiki dulu dari diri sendiri, kemudian keluarga, kemudian mungkin lembaga-lembaga, partai politik, seharusnya bangsa ini menjadi lebih baik, Prof. Imam. Matur nuwun sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.